Nah gini teman-teman, suasana sore tinggal di desa di pegunungan. Sore ini aku lagi nongkrong di warung kopi tempat biasa aku nunggu di sini sambil menikmati suasana pegunungan di sore hari yang indah dan sejuk ini. Ini teman-teman lihat aja tuh sawahnya ini di Buja perbatasan Pengadegan. Bagus banget sawahnya teman-teman, seperti serpihan surga ya. Ini nih ke atas lagi sampai ke Gunung Lio juga jalannya makin nanjak banget, ngeri ya, dan pemandangannya indah banget. Itu ke sana yang ke Pengadegan. Nah ke atas tuh ke Brebes, ini di bawah ke Boja dan Majenang. Turun dari gunung kita sampai di kota lewat persawahan, dapat senja yang indah banget kayak gini teman-teman. Lihat-lihat. Nah ini musibah longsor yang sempat viral di semua medsos yang terjadi di Desa Pesangan, Kecamatan Cimanggu. Jadi Cimanggu ini sebelahan sama Kecamatan Majenang. Ini juga sempat juga di Karawangnya atas, di Jati juga ada satu korban jiwa ya, longsor yang cukup besar. Ini mereka mulai nanam lagi dari nol. Nah kita turun ke bawah ini di persawahan Kecamatan Majenang, di sekitaran Desa Jenang, Mulyasari dan Mulyadadi. Terpantau ini habis banjir, namun terkendali karena tanamannya udah tinggi ya. Di gunung agak telat. Jadi lucunya gini, jadi di Majenang ini cuma 2 kali tanam, sementara di gunung bisa 3 kali tanam. Kenapa seperti itu? Karena mereka lebih disiplin di gunung ya. Disiplin dan juga kadang bisa kekurangan air, sementara di sini kelebihan air, dan kalau nanam dulu diserang sama tikus teman-teman. Jadi mereka lebih menunggu temannya nggak mau nanam dulu airnya, jadi agak sempet delay ya, nanamnya lama, jadi cuma setahun jadi 2 kali. Harusnya kalau mereka bisa lebih maksimal lagi bisa nanam setahun 3 kali, jadi bisa panen 3 kali gitu loh. Nah, ini persawahan milik keluarga kami, ini dari itu sampai ujung pohon sana sampai belakang tadi rice mill atau hileran ya, penggilingan padi itu dari pohon yang tadi sana tuh, yang tuh depan situ tuh, ujung sana sampai situ. Ya lumayan lah rezeki ya. Jadi kita sebagai keluarga hanya meneruskan titipan dari keluarga untuk ya setidaknya kita bisa untuk tahanan pangan yang melanjutkan kehidupan. Dan ini kita melewati desa, ini Desa Mulyadadi masuknya, cuma aku hafalnya ini Danah Srep ya. Ini sebelah kiri Mbak Pecel yang dulu pernah aku vlog ya. Ini kita lurus aja lewat jembatan sini ya. Ini kalau malam dulu tuh sini ceritanya sempet serem banget ya. Jadi sekarang udah nggak begitu panik. Makam sini kalau malam orang lewat sini tuh kalau naik sepeda, jadi sepedanya tuh ada kayak rambut gitu loh. Ada rambut yang ngiket di roda, jadi kayak kita digodain sama penunggu situ gitu loh. Itu dulu mungkin 15 tahun yang lalu itu masih sering terjadi, dan ini sekarang sini udah nggak ada ya. Malah kadang orang juga di sini jualan tuh, sebelah bawah jualan, sana juga jualan, udah nggak jadi sesuatu yang menakutkan lagi. Dan ini makam ini juga sering terendam banjir kalau udah air tinggi dari atas. Dan ini menikmati, anakku seneng banget lihat kerbau tuh, lihat kerbau lagi digembala, senang banget ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini satu hari setelah lebaran, keadaan masih lengang, banyak orang capek ya, menikmati makan dan istirahat. Kita jalan sampai sampai perbatasan Mulyadadi dan Desa Jenang. Ini masih jalan desa, jadi kalau ada jalan rusak itu tanggung jawab desa, bukan kabupaten ya. Ini sawah-sawah yang sempat aman di sini, daerah Jenang sini, Mulyadadi yang sebelah sini utara ini aman daripada yang tadi sebelah selatan tempat sawah keluarga saya. Ini gak aman. Ini batasnya sampai yang aspalan terakhir depan tempat ex PDAM ya.
karena sumber airnya udah nggak bisa lagi seperti dulu, jadi ini stop, jadi bangunan mangkrak seperti itu. Nah ini masih halus teman-teman, ini mulai masuk ke sana. Nah masuk ke sana ini wilayah desa Jenang. Tuh jalannya hancur karena Jenang ini cukup luas ya, cukup luas, tanggungannya juga luas, kotanya lah. Jenang sama Sindang Sari itu pusat kota teman-teman. Ini aku pakai HP Samsung A52s, pakai stabilizer, jadi gambarnya memang agak kompres dikit, tapi tuh dengan jalan yang gempa banget kalau pakai HP nggak pakai OIS. Ini kita stabilizer, ini yang megang anakku loh, nggak pakai tripod, nggak pakai stabilizer gimbal lagi ya, ini pakai stabilizer yang cuma ada di HP, di aplikasi. Ini aku percepat teman-teman 1,3 karena kalau nggak percepat lama banget ya. Ini goyang pun nggak begitu nemen ya, nggak begitu banget. Ini kameramen cilikku lagi coba mengabadikan perjalanan kita ya. Ini hari lebaran kedua, kita masih sepi banget, orang nanti mungkin siang baru pada keluar untuk bersalaman di hari kedua. Biasanya jam 10 udah mulai, jam 9 jam 10 ramai di jalan. Nah, ini udah kayak kubangan lele teman-teman. Ini padinya sebelah sana udah mulai menguning. Ini setiap kalau ada debit air tinggi dari pegunungan ini ke sini, di sini cukup aman, cuma jalan ini jadi kayak kolam lele teman-teman. Nah begini nikmatnya tinggal di desa teman-teman, memang sepi tapi ini udaranya seger banget, oksigennya masih full. Ini ke kota cuma sekitar 10 menit kalau kita jalan santai pakai motor, 10 menit ya, kalau cepet ya 5 menit sampai lah. Itu depan sudah masuk perkotaan tempat ibu saya tinggal. Nah ini lagi kuda kayak kubangan kolam ikan teman-teman. Kita lanjut terus. Ini baru beberapa waktu ini udah terpasang ini penerang lampu pakai sistem tata surya, tapi beberapa mati teman-teman. Entah gimana sistem pemeliharaannya ini, jadi dari pihak terkait tolonglah lampunya agak padang, kalau malam sini ini agak serem ya. Karena dulu ada orang dipalak juga, ada orang pacaran di sini melakukan tindakan yang nggak baik ya. Kalau bisa di sini lampunya di itu loh, apa ya, lebih sering dicek gitu. Kalau nyala kan orang nggak pada mojok di sini, nggak pada orang mabuk di sini gitu. Jadi kalau malam orang-orang lebih suka muter tadi ke yang ada kerbaunya tuh lewat sana daripada lewat sini, karena di sini sangat jauh dari perumahan dan kalau malam rawan ya, kecuali kalau udah terbiasa seperti saya pulang malam pun sendiri nggak masalah. Nah kita masuk putar lagi, udah mau masuk daerah Jenang. Jenang ini berbatasan dengan Mulyasari. Tadi Mulyasari berbatasan dengan Mulyadadi. Jadi desa Jenang ini berbatasan dengan banyak banget, dengan Sindang Sari, Mulyadadi, Mulyasari, dengan Cibenying, juga dengan Pawenjian. Jadi desa Jenang ini berbatasan dengan 5 desa dalam satu kecamatannya. Jadi porosnya Jenang ini adalah kota ya, jadi dikelilingin 5 desa langsung sambung-sambung. Nah belum lagi yang atas itu agak dekat dengan juga apa, Desa Bener. Desa Bener berbatasan dengan desa Sindang Sari dan Jenang. Nah ini kita putar lagi sampai ke perbatasan masuk ke rumah ibuku. Nah ini sebelah kiri kanan sudah irigasi bagus. Kebetulan yang kiri ini tadi yang sebelah sana sama sini nih kanan depan, ini yang garap irigasi temanku. Dan kocaknya ini temanku ini megang proyek ini tetapi tidak dibayar teman-teman. Jadi sempat dia bingung, dia ngambil proyeknya dipegang lagi, tapi yang proyek pertama belum bayaran. Nah yang bayar ini belum bayar dari pusat, jadi bingung tuh, pusing kan, dia harus bayar
para pekerja. Terus dia juga baru ngambil molen buat cor, itu cor acian buat benteng ya, juga belum terbayar. Kayaknya dia ya dikejar-kejar utang ya, urusan utang ya. Ini temanku kasihan banget. Dan ini sebelah kiri udah oke. Ini juga siarnya di sini atau pengairannya bagus. Nah sebelah sini udah aman dari banjir teman-teman, meskipun jalannya rusak. Nah ini udah masuk kota sini teman-teman. Ke kiri itu ke Cahaya, dan ini lurus ke Jalan Kapten Suyono. Ini Jalan Kapten Suyono masuk ke rumah ibuku. Ini SD Mulyasari. Jadi kanan masuk desa Mulyasari, kiri masuk desa Jenang, desa Jenang, Kecamatan Majenang. Nah ini udah masuk kiri PDAM, dan ini kita pulang teman-teman. Kita udah checking dulu persawahan aman, karena bentar lagi panen. Jadi aku urus tugasku untuk checking bagaimana mungkin petaninya ibu, mungkin ada yang punya masalah. Jadi kita cek aman, dan ini tinggal nunggu bentar lagi, mungkin sebulan setengahan setelah itu panen. Dan ini sudah setelah lebaran 1 bulan 3 minggu. Ini udah mulai babat. Ini Kang Amir sama Kang Tole juga. Nih Kang Amir juga pakai alat panen yang mesin itu ya, kayak di Jepang ya, pakai alat itu apa namanya lupa kemarin, pakai itu tuh sebelah kiri. Dan ini setelah panen teman-teman penampakannya. Dan setiap panen itu selalu ada aja masalah teman. Mungkin banjir, kalau dulu banjir, sekarang udah nggak banjir. Sekarang permasalahannya adalah mungkin hama sama air. Sekarang airnya udah lancar, irigasinya udah dibangun. Permasalahannya adalah hama. Dan ini 1 tahun lalu hama sempat panen kita cuma dapat setengah. Ini panennya udah bagus, dengan masalahnya rubuh. Nah mungkin rubuh ini terkait dengan kebutuhan hara untuk batang ya. Kebetulan saya juga sarjana pertanian, jadi sedikit tahu nih kebutuhan batang tanaman ini mungkin kurang, ataupun ada unsur pupuk yang tidak terpenuhi untuk pertumbuhan si padi, sehingga saat dia udah bulir, udah terisi, batang padi ini mudah rubuh gitu ya, tertiup angin. Nah masalah sekarang angin, kalau hujan sama hujan, kalau udah jelang hujan, kalau tanamannya nggak siap dengan terpaan angin sama hujan, roboh seperti yang terjadi punya Mas Tole ya. Ini Kang Tole juga pesawatnya ibuku ini tuh rubuh teman-teman. Ini rubuh nggak banyak sih, nggak banyak, tapi tuh depan rubuh lagi. Sebelah kiri Pak Udin juga lainnya udah aman tuh, udah aman, tidak ada yang rubuh. Nih Mas Tole rubuh. Kalau aku pikir kalau misalnya karena angin mesti temennya juga rubuh gitu kan. Ini jadi ada 4 orang pesawat di tempatnya ibuku, 4 petani nggarap sawahnya ibuku tuh dari sini sampai tadi yang tuh rice mill depan sana ya, tuh dari sana sampai sana dan sampai sana lagi itu rubuh tuh. Itu rubuh punya Kang Tole. Mas Tole ini rubuh. Jadi nah yang sana tuh punya mbahku tuh udah diwakafkan untuk kegiatan agama, untuk Muhammadiyah, untuk kemajuan Muhammadiyah, karena mbahku kebetulan pengurus Muhammadiyah almarhum, diwakafkan buat sangu di sana ya. Jadi kita keturunannya juga nggak boleh ngotak-ngatik lagi itu tanah yang udah sakral banget gitu ya, untuk kepentingan agama. Jadi ini yang untuk bagian kita di sini nih. Awas jadi jalan tuh. Nah, tadi balik lagi ke persoalan rubuh. Berarti bukan karena angin sama air lagi, karena temennya juga ngerubuh. Berarti ini Kang Tolem mungkin pemakaian ya untuk fosfor sama urenya mungkin ini agak kurang berimbang, jadi tuh tanaman tidak rubuh. Tapi tadi aku sempet cek, bulirnya bagus sih, bulirnya bagus, nggak ada yang gabuk tuh kosong teman-teman. Jadi bulir padi ini kosong ataupun gabuk kosong, ini enggak, cuma ini batangnya rubuh tuh, batangnya rubuh kan tuh. Kalau rubuh segitu juga cukup mempengaruhi nanti untuk setoran. Jadi
Ya kami sih manusiawi, jadi misalnya setorannya segitu dipotong berapa gitu, nggak bisa harus segitu bayar segitu, kita nggak bisa, kita masih punya manusiawi. Oh ya, kenapa ada pertanyaan kemarin temanku nanya, kenapa nggak digarap sendiri gitu ya. Nah kalau digarap sendiri ini kadang tidak sesuai harapan teman-teman. Kita udah keluar sampai sekian juta, hampir 10 juta buat beli pupuk, dan kadang hasilnya ya itulah tadi, padinya anjlok, hamanya inilah itulah, roboh lah itulah. Kalau roboh nggak kita yang jelas, seringnya tuh banjir. Pas kebetulan pas itu sempat belader banjir gede pas dulu 2005 bareng sama kejadiannya gempa Jogja. Ini sempat belader ke situ. Jadi kita sekarang disewakan ke petani ya. Nah ini setelah panen seperti ini teman-teman penampakannya. Ini jalan yang sama tadi kita yang waktu sama anakku ya, yang anakku megang kamera ini jalannya sama nih. Ini sama tuh yang PDAM, yang ini ex PDAM. Ini jembatan sama jalan yang udah kayak kolam lele itu. Ini musim terang jadi jalannya masih bisa kita lewati dengan bagus, meskipun gini nih naik turun ya, ancur jalannya. Ini kalau diperbaiki lama-lama juga jadi makin kayak kolam lele teman-teman. Nah ini panennya alhamdulillah bagus, hujannya juga udah berhenti, cuma gerimis-gerimis aja, jadi panen tetap jalan. Petani juga bisa jemur padi tepat waktu, garingnya juga bisa cepat 3 hari, nggak nunggu lama harus berminggu hujan lagi terus diangkat lagi jemuran padinya, pagi harus jemur lagi, ambil lagi takut hujan gitu kan, nggak jadi 3 harian lah. Masa seminggu udah pada kering padinya. Tergantung bagaimana mereka jumlah panennya. Kalau banyak mungkin lama, kalau cuma sedikit ya 3 harian kering ya. Tuh tapi ada yang lucu tuh, di depan ada petak persawahan yang masih belum panen teman-teman, bahkan depan sana tuh masih hijau teman-teman. Itu terjadi gimana? Mungkin mereka pas sebaran itu ada yang rusak gitu ya, ada yang rusak, ada yang terendam air, ataupun juga ada yang nggak maksimal tumbuhnya karena airnya tuh kepepet tuh gimana ya, jadi dibendung sama sawah tetangganya gitu. Ini kadang-kadang di persawahan itu terjadi cekcok antar petani kayak gitu, air ngalir, sawahnya di tengah, nggak di pinggir dekat sungai. Nah, ini pernah juga kering dari kiri itu kan ya, sebelah kanan ini nggak ada sungai, sebelah kiri sungai. Jadi dia ambil pakai pipa plastik tuh, dialirin di situ tuh kan itu ngambil air tuh. Ini yang ada yang belum panen, jadinya dia ambil dari kiri gitu loh. Ada juga yang udah mulai ada yang sebelah kanan tuh udah dipajulin ya, udah dicangkulin gitu, udah mereka persiapan mau tanam lagi itu udah dicangkulin. Untuk tengah masih ada yang belum panen tuh, ada yang udah panen, ada yang baru panen. Itu ke depan petani sini baru panen teman-teman, mereka baru panen dan baru angkut panennya. Dan tempat saya tadi masih ada 2 orang ya, Mas Tole sama Pak Amir, tadi belum panen. Jadi mungkin sekitar 1 mingguan lagi mereka baru panen, dan saya harus menunggu mungkin sampai 2 mingguan lagi lah, 10 hari sampai 2 minggu sampai padi mereka kering dan dijual ke pembeli gabah. Nah ini katanya sih jualan gabahnya musim panen ini lumayan bagus katanya sih gitu. Jadi kalau bagus kan setidaknya kita juga dapat per meternya lagi, per kintalnya lagi lebih lebih dapat income lagi teman-teman. Itu ini sampai depan kita sampai selesai batasnya ya. Oke teman-teman, terima kasih udah mampir ke videoku. Terima kasih udah yang like, subscribe. Semoga rezekinya selalu lancar kalian semua dan diberi kesehatan yang cukup dan bahagia selalu teman-teman. Salam buat para petani, tetap semangat berjuang apapun komoditas kalian, tetap semangat menjadi ketahanan pangan Indonesia.